Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lipsus Nataru di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait arus Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dan inilah liputan Nataru Tribun Lampung selengkapnya. Sebanyak 33.303 orang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pulau Jawa menjelang Tahun Baru 2024 pada hari ini Sabtu 30 Desember 2023. Puluhan ribu orang tersebut menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 2.469 orang dan 30.834 penumpang dalam kendaraan. Jumlah penumpang pejalan kaki ini terus meningkat sejak 2 hari sebelumnya, di mana sehari sebelumnya pada tanggal 29 Desember 2023 berjumlah 2.253 orang, sedangkan 2 hari sebelumnya berjumlah 2.243 orang. Adapun angka penumpang dalam kendaraan sedikit menurun dari hari sebelumnya yang berjumlah 31.906 orang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Kapten Rudi Surarko mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data selama 24 jam, terhitung mulai dari 29 hingga 30 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan bahwa jumlah kapal yang beroperasi pada hari tersebut berjumlah 31 unit. Sementara untuk jumlah trip naik 16% jika dibandingkan tanggal yang sama pada tahun 2022 lalu. Untuk jumlah trip naik 16% dari tahun 2022, di mana pada tahun ini 108 perjalanan, sedangkan tahun sebelumnya pada waktu yang sama hanya berjumlah 93 trip. Ia menjelaskan peningkatan jumlah penumpang baik pejalan kaki dan penumpang dalam kendaraan jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru 2022. Adapun jumlah penumpang pejalan kaki naik 50%, sedangkan jumlah penumpang dalam kendaraan naik 4% dari tahun sebelumnya. Jumlah penumpang pejalan kaki sejak kemarin hingga pagi ini berjumlah 2.469 orang, naik dari tahun lalu yang berjumlah 1.650 orang. Sedangkan untuk penumpang dalam kendaraan berjumlah 30.834 orang, naik 4% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 29.638 orang. Rudi mengungkapkan jumlah kendaraan pribadi dan roda 2 yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan musim Nataru pada 2022 lalu. Adapun pengguna sepeda motor naik 59%, sedangkan pengguna kendaraan jenis sedan dan sejenis naik 16% dari tahun sebelumnya. Untuk kendaraan roda 2 berjumlah 897 unit, naik 59% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 564 pemotor. Namun jika dibandingkan hari sebelumnya, yakni pada tanggal 29 Desember 2023, angka ini justru menurun, di mana kendaraan roda 2 yang menyeberang berjumlah 908 unit. Jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 3.488 unit kendaraan, naik 16% dari tahun 2022 yang berjumlah 3.019 unit. Sama halnya dengan sepeda motor, jumlah ini juga menurun dari hari sebelumnya, yakni Jumat 29 Desember 2023, di mana kendaraan pribadi yang menyeberang sebanyak 3.522 unit kendaraan. Pada kendaraan jenis bus truk pick up diketahui mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Adapun penurunan penumpang pada mobil jenis pick up ini berkisar 29%, bus 10% dan truk naik 25% dari hari sebelumnya. Adapun bus turun dari 355 unit menjadi 321 unit.
Ya Tribuners, untuk mengetahui seperti apa suasana terkini di salah satu lokasi wisata yang ada di Lampung Selatan jelang Tahun Baru 2024, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung yakni Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri. Bisa dijelaskan terkait kondisi terkini di salah satu tempat wisata yang ada di Lampung Selatan jelang Tahun Baru 2024? Oke, Mutiara dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa saat ini kami sedang berada di pantai M Beach, Kalianda, dan bisa seperti terlihat di belakang saya, suasana terkini di pantai M Beach ramai dikunjungi oleh pelancong atau wisatawan, baik itu wisatawan dari sekitar Lampung dan juga wisatawan yang datang dari luar Lampung seperti dari kota Palembang, dari kota Jambi, dan juga sebagian dari Pulau Jawa, bahkan dari ibu kota Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami, di lokasi ini cukup ramai ya, dikunjungi oleh wisatawan, dan lokasi wisata ini terbilang berdasarkan hasil wawancara kami tadi bersama para wisatawan, lokasi ini merupakan salah satu opsi yang paling baik untuk menjadi tempat wisata untuk liburan keluarga atau liburan keluarga, tepatnya di akhir tahun atau di masa liburan Nataru 2023-2024 yang juga bertepatan dengan masa libur anak sekolah. Dan di tempat ini sendiri menawarkan view pantai dengan pasir putih dan juga menawarkan view sunset serta view landscape yang ada di sekitaran pantai Kalianda atau pantai M Beach. Dan untuk memasuki kawasan ini, wisatawan hanya perlu membayar biaya akomodasi sebesar Rp40.000 untuk satu mobilnya, dan harga ini berlaku hingga tanggal 30 Desember hari ini, dan tepat pada tanggal 31 Desember besok harga yang ditawarkan naik menjadi Rp50.000 karena bertepatan dengan masa pergantian tahun. Dan pantai M Beach sendiri di malam pergantian tahun akan buka hingga pukul 1 malam, dan di masa itu pantai M Beach menawarkan live musik dan juga ada suasana organ tunggal nanti, serta juga live musik akustik dengan menawarkan performance dari band lokal. Selain itu juga di lokasi ini menawarkan berbagai fasilitas yang seperti yang saya sebut tadi. Berdasarkan hasil dari wawancara kami bersama wisatawan, pantai ini juga menawarkan wahana bermain untuk anak, dan juga ada gazebo serta glamping atau glamour camping yang ada di belakang saya. Dan selain itu, Mutiara, wisatawan juga dapat menikmati penginapan yang berlokasi tak jauh dari sini dan masih satu pengelola dengan pantai M Beach, yakni Starlight, dengan menawarkan harga berkisar mulai dari Rp800.000. Begitu rekan Mutiara. Oke, baik Huri, apakah sudah sempat wawancara dengan pengelola ataupun pengawas dari Pantai M Beach ini? Kira-kira kapan nih puncak banyaknya pengunjung yang akan datang untuk ke M Beach? Apakah pada malam pergantian tahun atau malah pada tanggal 1 Januarinya nanti? Ya, Mutiara, berdasarkan hasil wawancara kami tadi, disampaikan bahwa puncak arus wisatawan yang mengunjungi Pantai M Beach ini sendiri diprediksi bakal terjadi pada besok atau tepat pada tanggal 31 Desember 2023, di mana hari itu adalah puncak pergeseran atau pergantian tahun dari tahun 2023 dan menjadi 2024, dan pada masa itu adalah di hari itu M Beach akan membuka pantai ini hingga pukul 1 malam, dan di mana pada hari tersebut M Beach menawarkan berbagai macam wahana seperti yang saya sampaikan tadi, wahana anak-anak, dan juga satu acara khusus, yakni acara live musik yang diisi oleh musik organ dan juga live musik dari band setempat. Mutiara. Oke.
Baik, terima kasih banyak Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Huri Agusto terkait dengan salah satu lokasi wisata yang ada di Kalianda Lampung Selatan, yakni Pantai M Beach, di mana pada hari ini sudah mulai terlihat keramaian dari para pengunjung untuk datang. Ini pengunjungnya sendiri ada yang datang dari luar Provinsi Lampung dan juga ada pengunjung yang memang wisatawan lokal dari Lampung. Nah, Tribuners, di M Beach sendiri tadi sudah dijelaskan bahwasannya untuk kendaraan mobil ini Tribuners dikenakan biaya parkir senilai Rp40.000 dan itu merupakan biaya tiket masuk per orang. Namun di saat puncak malam tahun baru atau tepatnya pada tanggal 31 Desember 2024 esok hari, ini harga tiket ini naik menjadi Rp50.000. Hal ini dikarenakan pada malam pergantian tahun 2024 ini pihak M Beach akan memberikan fasilitas tambahan berupa live music dan menghadirkan bintang-bintang lokal untuk memberikan hiburan kepada para pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai di M Beach pada malam pergantian tahun. Nah, Tribuners, bahkan di Pantai M Beach ini sendiri sudah terlihat keramaian dari para pengunjung yang hanya sekedar untuk bersuah foto ataupun piknik, makan bersama dengan keluarga di pinggir pantai dan juga menemani anak-anak untuk bisa berenang dan bermain pasir di tepi pantai M Beach. Karena kita tahu ini pantai M Beach ini merupakan salah satu rekomendasi tempat wisata yang terkenal di Lampung Selatan. Selain menyuguhkan keindahan laut yang luar biasa, M Beach ini juga merupakan salah satu spot yang bagus untuk Tribuners bisa menikmati sunset. Nah, selain itu di Pantai M Beach juga ini pasirnya putih dan lembut jadi aman untuk anak-anak ya Tribuners. Nah, selain itu juga di M Beach ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti tenda ataupun tempat untuk Tribuners berteduh dan duduk ya. Dan kalau misalkan Tribuners ingin bermalam juga, ini di sekitar Pantai M Beach ini terdapat penginapan, itu baik berupa villa, kamar hotel, ataupun kalau misalkan Tribuners ingin glamping, di M Beach sendiri menyediakan fasilitas tersebut, namun dalam kuota yang terbatas. Jadi misalkan Tribuners ingin menggunakan glamping yang ada di Pantai M Beach, Tribuners harus terlebih dahulu untuk order melalui ponsel Tribuners di rumah. Nah, Tribuners yang masih bingung ingin kemana pada saat libur akhir tahun ataupun pada malam pergantian tahun baru 2024, mungkin Pantai M Beach yang berlokasi di Kalianda, Lampung Selatan ini bisa menjadi salah satu tempat yang kami rekomendasikan untuk Anda.
Bu, dengan Ibu siapa ini? Miftah. Bu Miftah. Ini liburan ke sini dalam rangka apa ini, Bu? Liburan akhir tahun sama liburan anak sekolah. Oh, liburan anak sekolah juga. Ini ke sini bareng siapa aja, Bu? Bareng keluarga. Oh, bareng keluarga. Ini ke sini baru ke M Beach ini baru pertama kali apa udah pernah sebelumnya? Baru pertama kali. Ke Lampung juga udah pernah sebelumnya, Bu? Udah 4 kali nih. Tapi ke M Beach ini baru pertama kali ya, Bu ya. Gimana tanggapannya tentang M Beach ini, Bu? Lumayan lah, banyak wahana untuk anak-anak. Kalau untuk bawa anak-anak balita ini oke lah. Jadi ini tempat yang recommended nggak sih, Bu, untuk liburan keluarga gitu? Rekomen. Untuk fasilitasnya apa aja sih, Bu, yang bisa dinikmatin yang jadi penunjang gitu? Kalau untuk selain pantai ada permainan anak-anak, ada ya untuk liburan keluarga ya rekomen lah. Halo Kak, sore. Ini dengan kakak siapa? Elsa. Elsa, ini kakaknya siapa? Septi. Ini baru pertama kali atau udah pernah ke sebelumnya ke M Beach? Udah 3 kali. Ini udah ketiga kali ya. Kenapa Kak? Kalau bisa sampai 3 kali nih ke sini? Soalnya enak aja, pantainya beda sama yang lain. Oh, pantainya bagus ya di sini ya. Ini ke sini bareng siapa? Bareng keluarga, soalnya kebetulan paman lagi datang dari Oke. Jadi liburan keluarga ya ke sini ya. Rombongan. Nah, rombongan banget sih. oh iya. Di sini apa aja sih Kak fasilitas yang bisa dinikmatin di sini? Kalau di sini ya ini kan ada tempat-tempat foto, terus ada gazebo, ini taman main anak juga ada. Toiletnya juga bersih kalau di sini. Oh, toiletnya juga bersih ya, fasilitasnya bersih ya, mendukung ya. Oke. Makasih ya Kak. Selamat sore Bang Abing. Ini selaku apa nih Bang Abing di manajer Pantai M Beach. Oke, selaku manajer Pantai M Beach ya Bang ya. Ini ada program khusus nggak sih Bang menjelang tahun baru ini? Ya, jadi di tahun baru ini kita ada akustik musik. Jadi di tanggal 31 kita jam 9 sampai jam 3 itu kita cuma organ tunggal. Kemudian nanti jam 8 sampai di tahun barunya jam 1 itu kita ada akustik band dari Gipsy. Oke. Terus tanggal 1-nya kita jam 9 sampai jam 3 kita juga ada organ tunggal lagi. Oke. Jadi di akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024 ya Bang. Nah, untuk pengunjung ini Bang, dikenakan biaya berapa sih untuk masuk ke special price untuk Nataru ya. Jadi kita udah kesepakatan bersama. Jadi untuk di Nataru ini tanggal 30 itu harganya 40.000 per pax. Untuk tanggal 31 karena acaranya sampai malam, jadi kita ada 50.000 per pax. Kalau untuk di tanggal 1-nya kita kembali lagi di harga 40.000 per pax. Baru di tanggal 2 kita normal. Nah, dengan biaya itu pengunjung bisa dapat apa aja sih Bang di M Beach ini? Jadi kalau untuk yang di Pantai M Beach itu pengunjung yang jelas di sini fasilitas berenang ya. Karena di laut ya kan. Jadi di sini Pantai M Beach ini satu-satunya pantai yang benar-benar pasirnya putih bersih tanpa ada karang jahenya. Itu. Kalau untuk di tahun baru ya fasilitasnya cuma itu tadi sih. Kita ada akustik band. Kalau untuk toilet itu kita free, tidak berbayar lagi, musola tidak. Tapi kalau fasilitas yang berbayar di sini kita ada namanya spot foto. Nah di situ ada mini outboundnya. Nah itu harganya 20.000 per pax-nya. Kemudian ada playground. Untuk anak-anak Bang ya? Anak-anak itu harus diawasi ya untuk orang tua. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah itu 25.000 per pax. Itu. Kemudian kita juga punya fasilitas gazebo. Itu 100.000 whole day. Tapi itu harus reservasi dulu karena kita hanya 10 gazebo. Kemudian kita juga punya penginapan yang suka adventure ya. Jadi kita punya glamping. Kita ada 3 unit glamping. Itu harganya 450.000 untuk 4 orang. Di luar tiket masuk, di luar parkir. Kalau yang kecil itu kita punya tenda.
250.000 per person. Gitu. Ada target khusus nggak Bang menjelang tahun baru ini untuk Pantai Beach sendiri? Targetnya ini maksudnya gimana nih? Meramaikan atau ya, gimana? Target meramaikan, target customer dan juga target tambahan fasilitas atau yang lainnya. Untuk yang di tahun baru ini kayaknya masih belum ya, tapi untuk di tahun depan insya Allah kita akan lebih meningkatkan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai lah seperti itu. Jadi mohon maaf kalau memang di tahun ini fasilitasnya masih minim, insya Allah di tahun depan akan kita tingkatkan kembali. Dan kita ada yang baru di sini, itu namanya Starlight Cabin. Itu di areal Beach juga. Nah di situ ada penginapan semacam hotel. Itu kita ada 2 ukuran, queen size dan twin size. Itu jumlahnya ada 18 kamar. Kemudian fasilitas yang ada berbayar juga ya, itu ada sepeda listrik, itu 35.000 satu kali putaran. Kemudian di situ juga ada keranjang sultan, itu 10.000 sekali permainan. Kemudian ada kano juga di situ. Ada spot foto yang baru juga. Untuk range-nya kan tadi penginapan tuh mulai berapa Bang? Kita start dari 800.000. Oke, siap. Dari sana aja, backlight di sini. Jadi ini tempat yang recommended ya sih Bu untuk liburan keluarga gitu. Untuk fasilitasnya apa aja sih Bu yang bisa dinikmatin? Selain pantai ada permainan anak-anak, ada ya
Ya Tribuners, inilah situasi dan suasana terkini di Pantai M Beach, salah satu pantai yang bisa jadi rekomendasi untuk Tribuners yang masih bingung mau liburan tahun baru atau menikmati malam pergantian tahun di mana. Nah, langsung aja ke M Beach yang lokasinya ada di Kalianda, Lampung Selatan. Nah, untuk M Beach sendiri Tribuners, ini untuk tiket masuknya hari ini hanya Rp40.000 saja per orang. Namun jika Tribuners ingin menikmati dan berkunjung ke Pantai M Beach pada esok hari atau tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023, ini dikenakan biaya sebesar Rp50.000. Nah, Tribuners yang ingin menghabiskan malam pergantian tahunnya di M Beach ini bisa juga loh, karena pada malam pergantian tahun esok, ini M Beach akan buka hingga pukul 1 dini hari. Selain itu juga, di M Beach ini akan menyediakan fasilitas berupa live music dan juga hiburan yang didatangkan dari penyanyi-penyanyi lokal. Nah, Tribuners, tunggu apa lagi? Yang masih bingung langsung saja datang dan jadikan M Beach sebagai salah satu tempat wisata untuk kalian menghabiskan libur akhir tahun atau libur awal tahun 2024. Ya, selain itu Tribuners bisa dilihat bahwasannya ini memang pengunjung yang datang ini didominasi oleh keluarga ya, karena memang Pantai M Beach ini salah satu pantai yang cocok untuk liburan bareng keluarga. Selain memiliki pasir putih yang juga lembut, ini cocok sekali untuk anak-anak. M Beach ini juga memiliki fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa Tribuners nikmati. Dan kalau misalkan Tribuners ingin glamping ataupun Tribuners yang datang dari luar Provinsi Lampung ingin menginap, ini di dekat Pantai M Beach ini tersedia hotel dan untuk harga penginapannya juga sangat bervariasi Tribuners. Ya Tribuners, dari Kalianda Lampung Selatan kita beralih ke Natar Lampung Selatan ya, ini di Bandara Raden Intan II. Nah Tribuners, biasanya kalau misalkan arus balik jelang hari pergantian tahun atau malam pergantian tahun ini menuju tahun 2024 biasanya akan terjadi arus lonjakan untuk penumpang. Dan Tribuners, namun untuk situasi terkini di Bandara Raden Intan II tadi siang ini terpantau normal lancar, ya tidak terlalu terjadi penumpukan penumpang. Nah, namun Tribuners, ini berdasarkan informasi yang Tribun Lampung terima pada hari kemarin, Bandara Raden Intan II ini mencatat ada 2 pesawat yang mengalami kendala selama arus penerbangan Natal dan Tahun Baru. Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II Lampung Untung Basuki mengatakan pihaknya mendata ada 2 maskapai yang sempat terganggu saat mendarat. Ada 2 maskapai yang mengalami keterlambatan dikarenakan saat akan mendarat ini mengalami cuaca yang buruk. Alhasil ini bukan gagal mendarat namun saja terjadi keterlambatan. Nah, adapun untuk keterlambatan sendiri ini terjadi selama beberapa hari yang lalu, ini pada pukul 15.30 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun selama periode Nataru, capaian on time performance atau OTP ini mencapai 83,23%. Penumpang dari tanggal 18 Desember hingga 28 Desember 2023 di Bandara Raden Intan II mencapai 31.523 orang. Itu 31.000 penumpang datang dan pergi ke Bandara Raden Intan II Lampung. Dan pihak dari Bandara Raden Intan II juga memprediksi untuk volume arus balik ini diperkirakan akan terjadi pada 2 Januari 2024. Dengan sejumlah 3.056 pergerakan penumpang dan capaian load factor sebesar 83,35%. Penumpang diharapkan dapat menyiapkan waktu dengan baik untuk menghindari keterlambatan. Penumpang dapat datang 2 hingga 3 jam sebelum keberangkatan sehingga dapat mempersingkat waktu proses di bandara pada saat peak season. Ya Tribuners, bisa dilihat ini kondisi Bandara Raden Intan II pada hari ini, tepatnya Sabtu 30 Desember 2023 tadi siang.
di mana ini tidak terlalu padat ya, atau bisa dikatakan lengang. Karena sesuai dengan yang dikatakan oleh pihak maskapai sendiri, bahwasannya untuk lonjakan arus balik ini sendiri akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2024. Udah izin sama yang di media center dari Tribun. Bapak siapa yang pakai kacamata? Dari mana? Tribun Lampung. Tribun Lampung. Iya.
ini. Udah izin. Ya, Tribuners, kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan memang terlihat seperti kemarin, namun ini terjadi peningkatan jumlah penumpang untuk pejalan kaki. Selain itu, Tribuners, Komisioner Kompolnas Republik Indonesia Irjen Pol Puji Iskandar melakukan pemantauan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Jumat kemarin. Nah, dalam kunjungan tersebut, Puji Iskandar menyebut perlunya antisipasi arus balik Nataru 2024 untuk mencegah kepadatan arus lalu lintas. Meski begitu, Puji mengatakan kondisi arus lalu lintas dan pengamanan di sekitar Pelabuhan Bakauheni sejauh ini masih kondusif. Pasalnya, pemanfaatan teknologi modern kini semakin mempermudah kinerja petugas yang ada di lapangan. Nah, Tribuners, ia pun mengatakan arus penyeberangan kendaraan dari Pelabuhan Banten ke Pelabuhan Bakauheni terbilang relatif aman. Pensiunan Jenderal Polisi Bintang 2 ini pun mengatakan sinergitas antar pihak terkait sangat penting untuk menunjang keberhasilan pengamanan arus mudik Nataru. Terlebih situasi tak terduga seperti bencana alam yang memerlukan tindakan cepat yang membutuhkan sinergitas antar semua pihak. Terkait dengan kondisi keamanan dan arus lalu lintas di masa Nataru 2023-2024, Puji mengapresiasi kinerja Kepolisian Polres Lampung Selatan. Terlebih, pelaksanaan operasi lilin pengaman Nataru berbarengan dengan operasi Mantap Brata.
Oh, TV ka? Aman. Jangan. Selamat siang, mohon perhatian. Sebagai pengguna jasa yang terhormat, untuk mempermudah pelayanan dimohon untuk mempersiapkan lembar tiket A saat akan memasuki kapal. Sebenarnya, kepada pengguna jasa yang terhormat, untuk mempermudah pelayanan dimohon untuk mempersiapkan lembar tiket A saat akan memasuki kapal. Atas perhatian yang terlebih dahulu. Mobil lah. Oh iya, mobil lah pasti. Iya anjir. Padahal rumahnya mana? Kalau nggak bisa ada. Nggak ada penjara
Nah, Tribuners, bagi warga Waikanan dan juga sekitarnya yang ingin berlibur gitu kan, masih bingung kira-kira mau kemana untuk menghabiskan waktu libur akhir tahun dan juga awal tahun 2024, ini kita punya satu tempat rekomendasi bagi Tribuners, adalah Waterfall Waikanan. Ya, menjelang penghujung tahun 2023 dan awal tahun 2024, beberapa tempat rekreasi di Kabupaten Waikanan ini mulai dipadati oleh para pengunjung. Salah satunya yakni di kolam renang Waterfall di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan pada Sabtu 30 Desember 2023. Pantauan Tribun Lampung di lokasi sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kolam renang Waterfall dipenuhi para pengunjung. Terlihat pengunjung yang mayoritas adalah anak-anak dan remaja ini memenuhi kolam renang tersebut. Tak hanya anak-anak, bahkan remaja dan orang dewasa juga terlihat memenuhi kolam renang khusus dewasa. Puluhan pondok yang ada di lokasi juga terlihat cukup penuh diisi oleh para orang tua yang menunggu anak-anaknya berenang. Salah satu pengunjung bernama Denny Fitri mengaku ke tempat ini untuk menikmati hari libur tahun baru. Ya, juga menyebutkan ia dan keluarganya kerap kali ke lokasi tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Senada Tito yang merupakan warga desa Tiuh Bala, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan mengaku cukup senang. Sementara salah satu penjaga di kolam renang Waterfall ini, Yanto, menyebutkan jika pengunjung mengalami peningkatan dari hari-hari biasanya. Peningkatan pengunjung ini diperkirakan mencapai 3 kali lipat. Biasanya sehari hanya 15 pengunjung, kalau saat ini bisa sampai 50 pengunjung minimal dalam sehari. Dengan meningkatkan jumlah pengunjung, pihaknya juga akan memperketat pengawasan yang ada di kolam renang Waterfall.
Baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan seputar arus balik Nataru 2023-2024 di Pelabuhan Bakauheni dan juga Bandara Raden Inten 2 Lampung. Dan tadi juga sudah ada tayangan terkait dengan rekomendasi tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Dan Tribuners, jangan lupa untuk selalu nantikan berita terupdate lainnya seputar arus balik Nataru 2023-2024 dan rekomendasi tempat wisata untuk akhir tahun 2023 dan tahun baru 2024 hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.